Selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Bagaimana? Sudah siap belajar? Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Betul? Yang tadi pagi ke sekolah mandi angkat tangan. Ada yang tidak mandi? Hah? Aduh, ingat kalau ke sekolah harus mandi biar dalam kelas tidak mengantuk. Ya toh? Sudah siap belajar toh? Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, satu orang pimpin kita dalam doa dulu. Ayo langsung maju ke depan. Coba lagi. Tadi kau sudah berdiri. Oke, yang lain lipat tangan, tutup mata, kita pimpin dalam doa. Oke, terima kasih Ricky. Terima kasih dulu. Jadi ingat, setiap memulai kegiatan harus diawali dengan apa? Berdoa. Supaya apa? Nah, supaya apa yang kita lakukan diberkati Tuhan. Kalau kalian mau belajar harus berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari masuk di masuk di depan. Tidak keluar-keluar karena Tuhan sudah berkat. Betul? Oke. Pak Guru mau cek kehadiran dulu. Coba dengarkan nama. Paiteko Kogoya. Hadir Pak Guru. Riki Kogoya. Kaleminus Wenda. Miliato Kogoya. Danite Wenda. Nekila Wenda. Makan Wenda. Kopito Nyanega. Teiron Kogoya. Esiko Kogoya. Esiko Alpha. Amison Kogoya. Renki Kogoya. Yemison Wenda. Apa lagi? Roy Sigwa. Sudue Kogoya. Yogu Kogoya. Rangko Kogoya. Suara keras. Baiben Kogoya. Ela Kogoya. Harto Kogoya. Amsal Kogoya. Amsal apa? Amsal. Jadi cuma 2 orang yang tidak hadir. Jadi nanti kalau ketemu temanmu yang tidak hadir sekarang, suruh datang sekolah ya. Malas itu bagus kan tidak? Coba. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyi dulu. Tahu lagu Garuda Pancasila? Oke, karena ini masih pagi, jadi harus semangat. Nyanyi semangat ya. Pancasila
cahaya. Kita sudah belajar tentang pahlawan di Indonesia. Baru ada juga tentang sifat-sifat sifat-sifat cahaya. Berarti kalian masih ingat. Sifat-sifat cahaya itu contohnya apa lagi? Sifatnya cahaya itu bisa biru, merambat, apa lagi? Cahaya bisa dipantulkan, apa lagi? Cahaya bukan. Apa lagi? Menembus benda. Cahaya juga dapat menembus benda-bendi. Itu yang kita pelajari kemarin. Nah, sekarang pelajaran kita hari ini kita akan belajar apa? Matematika. Pelajaran matematika tentang apa di sana? Pembulatan, hasil, pengukuran, pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Jadi nanti kita akan belajar tentang membulatkan hasil pengukuran panjang dan hasil pengukuran berat. Kalau panjang itu biasa kita ukur pakai apa? Meter. Apa lagi? Kalau berat biasa pakai buku mengukur berat. Nah, untuk mengukur berat. Yang ini namanya apa? Ini namanya apa? Ya, kalian biasa ke puskesmas ke tidak? Biasa. Ukur di situ lihat, oh saya 10 kilo. Alat ukur itu namanya apa? Kilo. Biasa kalian di sini bilang kilo. Bahasa Indonesia itu apa? Timbangan. Jadi nanti kita akan membulatkan hasil pengukuran panjang dan berat. Sudah tahu tuh kalau panjang pasti pakai mister kah, meter kah, berat pakai timbangan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada beberapa. Yang pertama, siapa yang sebelah? Satu orang, angkat tangan. Ya coba. Kasih keras. Siswa dapat menjelaskan Pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat dengan tepat. tepat. Jadi siswa dapat menjelaskan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat dengan tepat. Yang kedua, coba. Oke, coba. Siswa dapat melakukan pengukuran panjang dan berat. Siswa dapat melakukan pengukuran panjang dan berat benda dengan benar. Jadi nanti kalian akan melakukan pengukuran panjang dan berat benda. Yang ketiga, melalui diskusi Siswa dapat menemukan hasil pembulatan dari pengukuran panjang dan berat dengan benar. Jadi nanti setelah kalian melakukan pengukuran panjang dan berat, kita akan lanjut dengan diskusi kelompok dan menentukan pembulatannya dari yang kalian telah ukur. Berikutnya, coba melalui pengukuran
siswa dapat merinci pembulatan hasil pengukuran panjang dan keras ke satuan terdekat dengan tempat. Jadi melalui pengukuran benda di sekitar, jadi nanti kita akan mengukur benda-benda di sekitar. Siswa dapat merinci pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat dengan tepat. Baru berikutnya, ya. Setelah diskusi Siswa dapat menjadikan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan satuan terdekat dengan percaya dari diri. Jadi nanti setelah melakukan diskusi, kalian akan presentasi di depan, memaparkan hasil yang kalian telah diskusikan. Oke, kita masuk ke dalam materi. Coba lihat di gambar itu ada apa? Mister dengan pensil. Mister dengan pensil. Kira-kira pensil itu diukur kan tidak? diukur Di bawah diukur. Kelihatan angkanya kan tidak? 5 Kelihatan angkanya toh? yo Kalau kita lihat ujungnya dari sini, di sini 2, ujungnya sampai di sini 5 lihat pas. Kalau kita hitung kira-kira pensil ini berapa senti? 5 Di sini berapa senti di sini? 1, 2, 3 senti 3. 3 senti Tapi kalau kita lihat dengan betul, ini kurang pas, dia lebih sampai di sini. Kalau kita lihat pengukurannya, kalau kita lihat sepintas, ukuran pensil itu berapa senti tadi? 3 senti 3 senti. Nah, coba dibaca. Di situ ada sebuah pensil diukur menggunakan mistar dan tidak hasil penunjangan panjang tersebut adalah 2,9 cm. namun dikatakan penunjangan panjang Pensil buku tersebut sekitar 3 Katanya di sini ada sebuah pensil diukur menggunakan mistar. Pas diukur, ukurannya berapa tadi? 2,9. Pas diukur, hasilnya 2,9. Tapi karena 2,9 biasa orang bilang, ini 3 senti. Kenapa begitu? Kenapa bisa dibilang 3 senti? Biasanya kalau kalian ukur toh, misalnya kita ambil mistar. Nah, misalnya ini kita ukur. Oh, kalau kita ukur di sini 10,5. Ukur begini, ukur pas 10, kalau kita ukur pas ternyata hasilnya 10,3. 10,3. Tapi biasa orang bilang itu cuma 10 senti. Baru koma 3-nya itu di mana? Nah, dia langsung hilang kan toh?
Kenapa bisa begitu? Nah, itu yang kita mau pelajari tentang pembulatan. Artinya dibulatkan dari 2,9 tadi dia bulatkan menjadi berapa? Menjadi Tiga. tadi diukur 2,9. Tapi dia bulatkan menjadi 3 cm. Contohnya lagi di sini ada gambar apa? Buah. Ada gambar buah. Buah itu sedang apa? Ditimbang. Kalau kalian lihat, di sini ada buah apel, pas ditimbang hasil timbangannya begini. Nah, coba lihat beberapa buah apel ditimbang menggunakan timbangan. Jadi yang ini namanya apa? Timbangan. Jadi ini buah apel ditimbang menggunakan timbangan dan didapat hasil buah tersebut adalah 250 gram. Namun dikatakan bahwa berat buah tersebut adalah sekitar 300 gram. Jadi kalau ditimbang ternyata 250 gram, tapi dibulatkan menjadi 300 gram. Biasa begitu dong? Biasa kan tidak? Biasa kalian timbang-timbang, pasti timbang, oh timbangannya cuma 1,4. Orang biasa bulatkan menjadi 1. Itu namanya pembulatan. Apa? Pembulatan. Jadi pembulatan bilangan. Nah, sekarang kita akan belajar pembulatan pembulatan hasil pengukuran. Coba kita lihat pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke puluhan terdekat. Jadi yang pertama kita mau pelajari tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke puluhan terdekat. Coba lihat, jika angka tersebut kurang dari 5, yang kurang dari 5 angka apa saja itu? Yang kurang dari 5, yang lebih kecil dari 5 ada 4, 3, 2, 1. Jadi yang kurang dari 5 itu ada 4, 3, 2, 1. Maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Jadi jika bilangan di belakangnya itu kurang dari 5, maka bilangan dibulatkan ke bawah atau langsung dihilangkan. Contohnya tadi, misalnya 1,2 langsung dibilang 1. Duanya mana? Langsung dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena 2 itu lebih kecil dari 5. Ingat itu, yang lebih kecil dari 5 tadi adalah 4, 3, 2, 1. Nah, di sini sudah dibilang jika angka kurang dari 5, angka mana yang kurang dari 5 ada? 1, 2, 3, 4. Maka bilangan tersebut dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Sebaliknya, jika angka tersebut di atas 5, yang di atas 5 berapa? 6,
jika lebih kecil dari 5, yang lebih kurang dari 5 itu apa? Yang kurang dari 5? 1, 2, 2, 3, 4. Nah, jika ini kurang dari 5, maka kita bulatkan ke mana? Ke bawah. Bulatkan ke bawah. Dengan cara dihilangkan. Nah, jika lebih besar dari 5, yang lebih besar dari 5 berapa tadi? 6, 6, 7, 8. Jika ini lebih besar dari 5, maka kita bulatkan ke mana? Dibulatkan ke tadi kalau kurang dari 5 kita bulatkan ke bawah. Kalau lebih dari 5 berarti kita bulatkan ke atas. Kita bulatkan ke atas dengan cara ditambah ditambah 1 puluhannya. Ditambah 1. Contoh di sini 16. Yang kita lihat adalah angka di belakang. Angka di belakang berapa? 6 ini lebih besarkah dari 5 atau lebih kecil? Lebih besar. Karena 6 ini lebih besar dari 5, maka kita bulatkan ke atas kah ke bawah? di bawah. Ya. Kita bulatkan ke atas ini 6. Maka kita bulatkan ke atas dengan cara ditambah 1. Yang mana ditambah 1? Yang di depannya. Jadi 16 ini kalau kita bulatkan ke puluhan terdekat menjadi, karena ini satuannya 6 lebih besar dari 5 tadi, maka kita bulatkan ke atas dengan cara yang di depan ini kita tambah 1. Angka berapa di depan? 1. Kalau ditambah 1 menjadi 2. Jadi kalau kita bulatkan menjadi 2. Contohnya lagi, misalnya di sini ada 32. Angka 32 kita mau bulatkan ke puluhan terdekat. 32 ini kalau kita bulatkan ke bawah ke atas. Ya. Perhatikan dulu angka di belakang atau angka satuannya. Angka satuan di sini berapa? 2 ini lebih besarkah dari 5 atau lebih kecil? Lebih kecil. Kalau lebih kecil dari 5 kita bulatkan ke bawah kah atau ke atas? Ke bawah. Ya. Ke bawah kah ke atas? Yang bilang ke atas angkat tangan. Woi, banyak. Yang bilang ke bawah angkat tangan. Oh, ternyata sebelah di sini ke atas, sebelah di sini ke bawah. Kita lihat. Ini. Jika bilangan kurang dari 5, angka berapa tadi? 2 kurang dari 5, maka bilangan dibulatkan ke Bawah. bukan ke atas. Jadi ke bawah. Ke bawah dengan cara apa? Dihilangkan. Jadi 2 tadi langsung kita hilangkan. Jadi kalau 32 tadi kita bulatkan pasti, kalau ini dihilangkan menjadi 0. Hasilnya menjadi 30. Sudah paham? Nah, jadi kalau lebih dari 5 kita bulatkan ke atas. Kalau kurang dari 5 kita bulatkan ke bawah. Contoh lagi misalnya 41. 41 kita mau bulatkan ke atas kah atau ke bawah? Ke bawah. Ya. Lihat satuannya. Angka di belakang ini berapa? 1. Angka 1. 1 itu lebih besar kah dari 5 atau lebih kecil? Lebih kecil. Karena lebih kecil dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Dengan cara apa? Dihilangkan. Kalau 1 ini kita hilangkan berarti 40. 1 ini menjadi 0. Nah, itu pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, contohnya tadi 16 kg
kita bulatkan menjadi 20. Contoh lagi di sini ada tinggi 42 cm. Kita ukur ternyata ada tinggi 42 cm. Kira-kira kalau 42 ini kita bulatkan ke bawah ke atas. Coba. Ke bawah. Coba tulis 42 cm. Kalau kita bulatkan ini hasilnya kira-kira berapa? Coba masing-masing. Biar kamu lihat. 42 itu kalau kita bulatkan ke atas kah atau ke bawah? Kenapa ke bawah? Kenapa dibulatkan ke bawah? Karena angka lebih kecil. Iya, karena angka 2 ini lebih kecil dari apa? 6 kali 5. Standarnya itu 5. Kalau lebih kecil dari 5 kita bulatkan ke bawah. Kalau lebih besar dari 5 kita bulatkan ke atas. Karena 2 ini lebih kecil dari 5 maka kita bulatkan ke bawah. Langsung dihilangkan atau berubah menjadi 0 menjadi 1. 40. Jadi 42 itu kalau kita bulatkan ke satuan terdekat hasilnya 40. Itu pembulatan ke puluhan terdekat. Sekarang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Tadi itu puluhan terdekat, sekarang satuan terdekat. Pembulatan ke atas satuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan satu angka pada satuannya. Jadi pembulatan ke atas pada satuan terdekat, pembulatan ke atas ke satuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan satu angka pada satuannya. Pembulatan ke bawah satuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma. Jika angka tersebut lebih dari atau sama dengan 5, maka pembulatan kalau lebih dari 5 tadi dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Lebih dari 5. Iya, kalau lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. Contoh, di sini ada 2, berapa di situ? 2, kalau tadi puluhan, sekarang ke satuan. Di situ ada contoh 2,6. Kita mau bulatkan 2,6 ini kalau kita bulatkan dibulatkan ke atas kah atau ke bawah? Kenapa ke atas? Karena yang di belakang koma di sini angka berapa? Angka 6. Angka 6 ini lebih besar dari 5. Angka 6 ini lebih besar dari 5, maka kita bulatkan ke atas dengan cara menghilangkan tadi. Baru angka di depan itu kita tambah berapa? 20. Tambah 21. yang tadi beda karena ini puluhan, sekarang ke satuan. Yang koma ini dengan di belakang kita hilangkan, tapi angka di depan itu harus ditambah 1. Jadi 2,6 kalau kita bulatkan itu menjadi 3. Nah,
ke atas kah atau ke bawah? Ke atas. Ya. Ke atas. Kenapa kita bulatkan ke atas? Karena bilangan di belakang koma ini lebih besar dari Ke atas. lebih besar dari Enam. lebih besar dari Lima. Ingat tadi standarnya adalah Lima. kalau lebih besar dari 5 bulatkan ke atas. Kalau lebih kecil dari 5 Ke bawah. karena ini 2,7, 7 itu lebih besar dari 5 maka kita bulatkan ke atas. Dengan cara hilangkan ini tapi angka di depan harus ditambah 3. 1 menjadi 3. 2. Jadi 2,7 itu tadi kita bulatkan menjadi 3. 3. Contoh lagi misalnya 7,2. Berapa? 7,2. Nah, 7,2 ini kita mau bulatkan. Kira-kira bulatkan ke atas kah atau ke bawah? Yang bilang ke atas angkat tangan. Oh, 2 orang, 3 orang yang bilang ke atas. Yang bilang ke bawah angkat tangan. Betul, yang benar adalah dibulatkan ke bawah. Kenapa dibulatkan ke bawah? Karena lihat, angka di belakang koma 2. 2 ini lebih kecil dari 5. lebih kecil dari 5. Karena lebih kecil dari 5 kita bulatkan ke bawah. Dengan cara tadi dihilangkan, langsung dihilangkan saja. Nah, tidak ada lagi tambah-tambah. Jadi langsung menjadi 7. dari 7,2 kalau kita bulatkan menjadi 7. nah itu kesatuan terdekat. Contoh di situ 2,4 dibulatkan menjadi 2,4. Lihat, 4 ini lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Oh, lebih kecil dari 5. Karena lebih kecil dari 5, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 2,4-nya ini kita hilangkan. Nah, ada lagi satu. Pembulatan hasil terdekat. Sudah ada tadi satuan, puluhan. Sekarang kita mau pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, jika angka, maksudnya ini angka yang di belakang di belakang ratusan. Jika angka kurang dari 50, yang kurang dari 50 berapa itu? 10, 10, maka bilangan dibulatkan ke bawah. Sama, kalau kurang dari 50 kita bulatkan ke bawah dengan cara dihilangkan. Sebaliknya, jika angka di atas 50, kalau di atas 50 ada 60, 90, maka dibulatkan ke atas dengan cara ditambah ratusan. Contoh, berat sebuah beras berapa di situ? 160. Coba perhatikan, di situ sebuah beras 167 apa? Kilogram. Kita mau bulatkan, kira-kira kita bulatkan ke atas ke bawah. Yang kita lihat adalah angka di belakang ratusan. Ratusannya di sini berapa? 7 ini menempati apa? Satuan. 7 ini satuan, 6 ini apa? Puluhan. 1 ini apa? Ratusan.
67 ini lebih besarkah dari 50 atau lebih kecil? Lebih besar. Ya. Lebih besar. Lebih Lebih besar. besar. Karena 67 lebih besar dari 50, maka kita bulatkan ke atas ke bawah. Ke bawah. Ya. Kita bulatkan ke atas dengan cara dibulatkan ke atas dengan cara ditambah ratusan. Jadi 100 tadi itu kita tambah ratusan lagi, atau 1 tadi ini kita tambah 1 lagi menjadi 2 Jadi kalau 167 ini kita bulatkan ke atas, hasilnya menjadi 200 kilogram. Jadi 167 kita bulatkan menjadi 200 kilogram. Contoh lagi, misalnya di sini. Ini berapa ini? 312. Kalau ini kita bulatkan ke ratusan terdekat, kira-kira kita bulatkan ke atas ke bawah? Yang bilang ke bawah angkat tangan. Yang bilang ke atas angkat tangan. Oh, masih tetap 3 orang. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang bilang ke atas. Coba kita perhatikan baik-baik. Seperti tadi, pertama kita lihat angka di belakang ratusan. Ratusannya yang mana ini? Angka 3 itu menempati ratusan. Kalau 3 menempati ratusan nilainya 300. 300. Di belakang 300-an ini angkanya berapa? 1 dengan 2. Dibaca 12, bukan lagi 1, 2. 12. Sekarang 12. 12 ini lebih besarkah dari 50 atau lebih kecil? Jadi karena lebih kecil, 12 ini lebih kecil dari 50, maka kita bulatkan ke bawah. dengan cara langsung dihilangkan. Jadi kalau 12 ini kita hilangkan, sisa 300-an menjadi 300. Jadi untuk pembulatan ke ratusan terdekat yang kita perhatikan adalah angka di belakang ratusan. Tadi kalau ke satuan terdekat, angka di belakang koma. Misalnya 3,7 yang kita perhatikan di belakang koma. Di sini berapa? Angka di belakang koma. Angka di belakang koma 7. 7 ini lebih besar dari 5 kali lebih kecil. Karena lebih besar, maka kita bulatkan ke dengan cara yang di depan itu ditambah 1 menjadi 4. Tidak ada lagi puluh-puluh karena ini satuan terdekat. Beda dengan ini. Contoh 20. Berapa ini? 28 kita mau bulatkan ke puluhan terdekat. Kira-kira ke atas atau ke bawah? Kenapa ke atas? Karena perhatikan angka di belakang puluhan
Kalau di sini lagi 167 kg, kita mau bulatkan angka 67 pada puluhan di atas lebih dari 50. Lihat, angka ini 167 kita mau bulatkan. Perhatikan dulu, angka di belakang ratusan ada 60. Kalau kita perhatikan angka 67 pada puluhan di atas lebih dari 50. Maka kita bulatkan ke atas. Hasilnya menjadi 200. Nah, supaya lebih jelas, coba perhatikan video berikut. Halo anak-anak, kembali matematika. Hari ini kita akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, sebelum itu kita harus review dulu bagaimana cara mengukur panjang menggunakan penggaris. Itu cara mengukur panjang menggunakan penggaris. Oke, coba ya, di sini ada penggaris dan juga ada penggaris. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, kita letakkan dulu salah satu ujung di angka 0. Lalu kita lihat hasilnya di ujung yang lain. Jadi, hasil dari pengukuran penghapus ini adalah 4 cm. Sudah ingatkah kalian? Oke, sekarang kita punya sendok. Kita pastikan dia ada di angka 0 salah satu ujung. Kalau kita lihat di ujung yang lain. Nah, kira-kira berapa ya panjang sendok ini? Nah, dia lagi mengukur apa itu? Kira-kira berapanya? Kira-kira berapa? Ini gambar apa nih? Sendok. Kita mau mengukur sendok. Jadi sebelum melakukan pengukuran harus lihat caranya dulu. Untuk mengukur kita harus mulai dari 0. Misalnya aku mau mengukur, misalnya ini kamu tulis. Kalau mau ukur, lihat mistar dulu, angka 0-nya di mana? Misalnya mistar ini, angka 0-nya pasti di ujung sini. Sentimeter ada di atas. Jadi untuk mengukur, kasih pas di ujung. Baru lihat ujungnya di sebelah sampai di mana. Contohnya tadi, misalnya sendok ini, dia kasih pas ujungnya di sini di 0. Baru ujungnya di sini 12, masih ada di sini 1, 2. Tetap diukur ini, tetap dihitung. Jangan sampai di sini 12. Masih ada ini 12,1. Dia pas di sini 2. Biasanya itu 12,2. Nanti baru ditulis. Cara mengukur begitu. Kembali lagi dalam matematika. Hari ini kita akan belajar tentang pembulatan hasil. Kita harus review dulu bagaimana cara menggaris. Apa kalian masih ingat penghapus? Di sini ada gambar mistar dengan penghapus. Penghapus. Dia mau mengukur penghapus. Dia di sini penghapus ditaruh pas di ujung 0. Diukur ke sana sampai di 4. Jadi panjang penghapus ini berapa? 4 senti. Tidak ada koma-koma karena dia pas. Kita harus letakkan dulu salah satu ujung di angka 0. Lalu kita lihat hasilnya di ujung yang lain. Jadi hasil dari pengukuran penghapus ini adalah 4 cm. Sudah ingatkah kalian? Oke, sekarang kita punya sendok. Pastikan dia ada di angka 0 salah satu ujung. Kalau kita lihat di ujung yang lain. Nah,
Kira-kira berapa ya panjangnya sendok ini? Dia tidak tepat di angka 12, tidak juga tepat di angka 13. Apa ya kira-kira? Nah, inilah yang mau kita pelajari ya anak-anak. Kadang pengukuran panjang itu tidak tepat menunjuk pada bilangan tertentu. Nah, maka kita perlu melakukan yang namanya pembulatan. Pembulatan adalah mencari bilangan lain yang memiliki nilai terdekat dengan hasil yang sebenarnya. Loh, seperti apa sih pembulatan? Kita langsung ke contohnya. Nah, ini adalah sendok yang tadi ya. Pastikan kalau untuk ujungnya di 0. Ya, sendok tadi kita mau ukur. Di sini 0. pas di 0. Baru setelah kita lihat ternyata panjang sendok ini 12 kah atau lebih? Lebih. Lebih sedikit. 1, 2. Nah, bagaimana? Ujung yang lain ada ditandai dengan panah merah. Panah merah itu hasil pengukuran yang sebenarnya. Nah, hasil pengukuran yang sebenarnya ini ada di antara angka 12 dan di antara angka 13. Nah, karena panahnya ini lebih dekat ke arah 12, jadi ukuran sendok kira-kira atau pembulatan sendoknya adalah 12 cm. Lalu ada contoh kedua, penting ya. Pastikan dia sudah di angka 0, lalu ujung yang lain dilihat. Nah, di situ ya ada panah merah di antara angka 10 dan di antara angka 11. Nah, sekarang panahnya lebih dekat ke arah mana anak-anak? Iya, panahnya lebih dekat ke angka 11. Jadi ukuran sendok kira-kira adalah 11 cm. Contoh selanjutnya adalah pensil. Pastikan kalau satu ujungnya sudah di 0, lalu lihat hasilnya. Nah, di situ ya ada tanda panah merahnya. Ada di antara angka 9 dan 10. Tapi di sini coba kita lihat. Jarak ke angka 9 dan jarak ke angka 10 sama besar. Jadi, kira-kira dibulatkan kemana ya hasil pengukurannya? Nah, lihat. Di sini ada pensil, dia ukur. Ternyata Bagaimana? 9. nah, 9. Masih ada lebih kan tidak? Lebih. Pas di angka berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Pas tengah-tengah. Kira-kira solusinya bagaimana? Oke, supaya kita lebih mudah, kita memiliki aturan pembulatan. Ada 3 aturan. Yang pertama dulu ya. Nah, angka di belakang koma yang lebih kecil dari 5 harus dibulatkan ke angka yang lebih kecil. Nah, coba perhatikan contoh ini dalam sendok yang tadi ya. Pastikan dia 0. Nah, coba perhatikan angka di belakang. Nah, lihat. Angka di belakang koma yang lebih kecil dari 5. Lebih kecil dari 5 tadi angka berapa? 1, 2, 3, 4. Yang lebih kecil dari 5. 1, 2, 3 dan 4. Dibulatkan ke angka yang lebih kecil. Artinya dibulatkan ke bawah. Dari 5 harus dibulatkan ke angka yang lebih kecil. Nah, coba perhatikan contoh ini dalam sendok yang tadi ya. Pastikan dia 0, lalu di situ hasil pengukurannya di antara 12 dan 13. Nah, di antara 12 dan 13 ini kita tahu ada 10 garis kecil-kecil. Nah, garis yang kelima itu menandakan 5 cm atau 0,5 cm, ditandai dengan garis yang warna biru. Nah, coba perhatikan antara panah merah dan panah biru. Panah merah ini ada di sebelum yang biru. Maka dia ini menunjukkan bahwa hasilnya lebih kecil atau kurang dari 5. Nah, kalau panahnya itu di daerah yang Coba lihat. Di sini ada sendok.
sendok itu pas di tanda panah merah. Kira-kira angka di tanda panah merah ini lebih kecil dari 5 kah atau lebih besar? Lebih besar. Lebih Lebih besar. besar kah lebih besar? Lebih besar. Ya, lebih Besar. besar kah kecil? Besar. Di sini, angka 5 di sini. Nah, yang ke sana ini lebih kecil kah lebih besar? Lebih besar. Lebih Besar. Iyo, lebih kecil. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 6, 7, 8, 9. Baru dapat lagi 13 cm. Nah, kalau kita lihat ujung sendok pas di sini. Jadi lebih kecil dari 5. 5. Maka panahnya di daerah kurang dari 5 atau dekat ke arah 12. Jadi ukuran sendok kita bulatkan menjadi 12 cm. Karena ini lebih dekat ke 12, maka kita bulatkan menjadi 12 cm. Nah, perhatikan lagi. Kurang dari 5 atau lebih dekat ke arah 12, maka pembulatannya dilakukan ke angka yang lebih kecil, yaitu 12. Nah, sekarang adalah aturan pembulatan yang kedua. Angka di belakang koma lebih besar dari 5 harus dibulatkan ke angka yang lebih besar. Yuk, kita lihat contohnya. Yang perhatikan, contohnya adalah gunting. Pastikan kalau ujungnya 0. Lalu, warna merah ini adalah hasil pengukurannya ya. Ada di antara angka 10 dan di antara angka 11. Kita buat garis biru untuk penanda angka 5-nya. Nah, lalu lihat, perhatikan garis biru dan garis merah. Garis merah ada di sebelah kanan atau di daerah yang lebih besar daripada 5. Maka karena panahnya di daerah yang lebih dari 5 atau lebih dekat ke arah 11, jadi ukuran sendoknya dibulatkan menjadi 11 cm. Lalu ada aturan pembulatan yang ketiga. Nah, jika angka di belakang koma sama dengan 5, maka harus dibulatkan ke angka yang lebih besar. Oke, contoh yang tadi belum kita selesaikan adalah pensil. Pastikan di 0, lalu ya hasilnya ada tepat di angka yang 5. Ada tepat di garis biru. Di antara putus kuning, antara putus kuning 9 dan 10. Nah, aturan tadi, jika tepat angka 5, maka dibulatkan ke yang lebih besar, yaitu di antara 9 dan 10 yang lebih besar adalah 10. Jadi kira-kira panjang pensilnya ini adalah 10 cm. Nah, ada contoh. Sebuah pensil panjangnya 8,7 cm. Berapa panjang pensil jika di... Nah, di sini ada contoh sebuah pensil panjangnya berapa? 8,7 cm. Berapa panjang pensil jika dibulatkan ke satuan terdekat? Kalau ini kita bulatkan, kira-kira dibulatkan ke atas kah ke bawah? Di atas. Ya? Di atas. Ke atas kah ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Ada yang bilang ke bawah, ada yang bilang ke atas. Kira-kira mana yang betul? Di atas. Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Kita lihat. bulatkan ke satuan terdekat. Nah, kalau kalian diberi soal cerita seperti ini, coba bayangkan ada penggaris, lalu ada pensilnya, terus pengukuran dilakukan, dan disitu hasilnya ya 8,7 cm di antara angka 8 dan 9. Kemudian ada batas limanya di warna biru. Nah, warna merahnya lebih dekat ke arah berapa ya? Ada di daerah yang lebih dari 5 atau kurang dari 5. Nah, kalau kita bulatkan, lihat pensilnya pas di tanda merah ini. Nah, kira-kira dia lebih dekat ke 9 kah atau ke 8? Ke 9. Ya? Ke 9. Maka dibulatkan menjadi 9 cm atau kita bulatkan ke atas ke bawah? Di atas. Ke atas. Dari 8,7 dibulatkan ke atas
atas menjadi 9 cm. Lebih dari, maka dibulatkan ke angka 9. Thank you anak-anak, semoga kalian mengerti dan sampai berjumpa lagi. Sudah paham dong? Sudah? Jadi kita lihat dari angka di belakang. Nah sekarang Pak Guru akan bagi tugas. Kalian akan mencoba pengukuran dan pembulatan. Jadi kalian akan mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita saja. Yang ada di meja kalian sekarang apa? Ada apa saja? Buku, bolpen. Nah, buku, bolpen, apa lagi? Begitu saja. Itu kalian ukur nanti, baru Tulis. nanti di sini ada di sini ada LKPD, jadi nanti kalian masukkan di sini. Namanya, nama benda apa? Kasih masuk, baru panjangnya berapa? Ada nama benda, nama pokok ya. Nama benda yang kalian mau ukur. Toh? Bukan nama orang. Oke, tapi sebelumnya Pak Guru mau bagi dalam kelompok dulu. Ada berapa orang? 1, 2, 19. 19. Jadi coba kita bagi ke dalam 5 kelompok. Coba berhitung. Coba berhitung 1 sampai dengan 4 saja. Bagi 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Begitu seterusnya. Bisa? 1, 2, 3, 4. Mulai. 1, 2, 3. 3. 3. Coba yang bilang 1 angkat tangan. Mana 1? Makan. Mana 2? Kakak 1 ada apa? Mana 1? Mana 2? Mana 3? Mana 4? Kenapa double di situ? Coba yang 1 kumpul di sini. Itu kelompok 1. Di sini 2, 3, 4. Oke. Coba mana kelompok
Jadi sudah dalam kelompok ya toh? Nah, coba perhatikan di sini dulu. Di sini ada UKPD. Nanti kalian kerja kelompok. Di sini sudah ingat toh? Ada nama anggota. Kalian tulis ke bawah. Baru di sini langkah-langkah kerja yang kalian mau lakukan. Pertama di sini mencari 5 benda di sekitar yang di mejamu saja ukur. Baru pertama kalian tulis nama benda di sini. Namanya apa yang kalian mau ukur? Baru panjang bendanya. Ingat, ukur dengan teliti. Kalau ada komanya di depan tetap ditulis. Baru nanti setelah itu kalian bulatkan ke atas kah, ke bawah kah. Nah, itu untuk mengukur panjang. Baru di sini ada mengukur berat. Mengukur berat tadi pakai timbang. Nah, di situ ada timbangan, nanti Pak Guru taruh di sini. Kalian ganti-gantian cari benda yang bisa kalian timbang. Ingat, diskusi kelompok. Pertama tulis nama dulu. Ya. Jangan tidak rapi saja, Pak. Di sini. Ya, di sini lagi. Coba berani. Duduk saja. Sudah. Jadi lihat saja apa yang kalian mau ukur. Kalau misalnya mau ukur kayu, tapi yang pendek-pendek, bisa dicari ukur buku Pak, ukur pulpen, pensil, penghapus, langsung ditulis. Nama tulis. Tulis nama dulu. Satu orang saja tulis nama, yang lain sudah bisa mengukur. Nah. Tapi sebelumnya coba kita perhatikan dulu, ada video cara mengukur berat benda. Perhatikan dulu ke depan. Coba perhatikan dulu ke depan. Di sini ada video cara mengukur berat. Halo anak-anak, hari ini kita kembali lagi dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang pembuatan hasil pengukuran berat. Di pertemuan yang kemarin kita sudah belajar ya pembuatan ukuran panjang. Nah, kali ini kita belajar bagaimana sih cara membulatkan hasil pengukuran berat. Ikuti pembelajarannya. Nah, kita mau review dulu bagaimana ya cara mengukur berat menggunakan timbangan dapur. Apa kalian masih ingat? Oke, di sini Ibu punya timbangan ya. Kita perhatikan dulu timbangannya. Yang angka berwarna merah itu dalam satuan kilogram, sedangkan yang berwarna hitam dalam satuan gram. Sebelum menimbang, apa yang harus kita lakukan? Pastikan dari dulu ke angka 0, lalu letakkan yang akan ditimbang. Lihat panahnya ada di mana? Ya, sekarang panahnya sudah ada di angka 2, berarti berat pisau ini adalah 2 kg. Nah, sekarang Ibu punya satu apel. Berapa ya kira-kira berat apelnya? Seperti yang sudah kita pelajari di pembulatan pengukuran panjang, pembulatan itu berkaitan dengan pengukuran kira-kira berapa ya beratnya. Nah, untuk pengukuran berat ini, kalian tinggal melihat panahnya lebih dekat kemana ya.
Oke, di situ ada panah merah ya. Panahnya ke angka 0 jaraknya segitu. Nah, sedangkan ke angka 1 jaraknya lebih dekat. Berarti pembulatan hasil berat apel ini adalah 1 kilogram. Oke, kita lihat contoh yang lain. Nah, ibu punya mangga nih. Berapa ya kira-kira berat mangganya? Nah, coba lihat di panah merah jaraknya ke angka 1 itu 5 garis ya. Ke angka 2 dia juga 5 garis. Wah, sama nih. Sama jaraknya. Jadi bagaimana? Kalau jaraknya sama, kalian bulatkan ke angka yang paling besar, yaitu kalau di antara 1 dan 2 yang paling besar adalah 2. Jadi, kira-kira berat mangganya adalah 2 kg. Nah, sekarang ibu punya semangka ya di sini. Berapa ya kira-kira berat semangkanya? Yuk kita lihat lebih dekat. Nah, ada panah di angka 4. Ada juga panah yang ke angka 3. Mana ya jaraknya yang lebih dekat? Ternyata jarak yang lebih dekat adalah ke angka 3. Jadi hasil pembulatan pengukuran berat semangka ini adalah 3 kg. Oke, ini adalah hal yang tidak boleh kalian lupakan. Lihat jarak terdekat dari jarum pada timbangan, lalu bulatkan ke angka yang paling dekat. Yang kedua, jika jaraknya sama, maka bulatkan ke angka yang paling besar. Nah, itu dia cara melakukan pembulatan hasil pengukuran berat. Kalau kalian belum, halo? Nah, sudah bisa toh? Bisa. Jadi itu tadi cara mengukur berat. Nah, sekarang mulai kerja. Cari benda, baru diukur panjangnya kira-kira berapa. Nanti langsung ditulis. Nah, satu orang tulis nama, satu orang ukur. Misalnya.
Kelompok 4 sudah. Kelompok 3 belum. Duduk di kelompoknya masing-masing. Oke, kelompok 1 sudah. Oke, kelompok 3 sudah. Bagaimana kelompok 1, 2? Sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 cepat. Oke, kalau sudah, duduk di kelompoknya masing-masing. Kenapa ada 2 keluar? Mana kelompok 4? Kelompok 4. 3 orang saja. Itu. Mana kelompok 3? Kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 1 gimana? Sudah? Oke, kalau sudah, kita akan presentasi kelompok. Jadi masing-masing kelompok maju ke depan membacakan hasil pekerjaannya. Perwakilan saja, 1 orang 1. Bisa? Bisa? Kira-kira kelompok berapa dulu? Mau maju? 2, 4. Kalau begitu kita bikin permainan. Yang konsentrasinya bagus itu yang maju duluan. Coba perhatikan. Kalau Pak Guru bilang tepuk 1, begini saja 1 kali toh. Tepuk 2 berarti berapa kali? 2 kali. Tepuk 3 bisa? Yang kelompoknya paling bagus nanti itu yang maju duluan. Bisa? Coba. Kita coba dulu. Tepuk 1. 1 kah? 1 kali. Tepuk 1. Ada yang salah di sana. Coba tepuk 2. Ada yang lebih. Tepuk 3. Kalau 3 berarti 3 kah? 1, 2, 3. Coba kita ulang. Tepuk 1. Kelompok 2 salah. Coba tepuk 2. Tepuk 3.
1. Jadi yang banyak salah tadi kelompok berapa? Nah, kalau begitu kelompok 3 maju duluan. 1 orang. Kemudian langsung baca nama bendanya apa, hasil pengukurannya berapa, baru kalian bulatkan berapa. Mas keras. Nama lagi jawab. Nah, nama tidak usah. Teman sudah tahu. Nama benda Panjang benda benda 2,1. kalian bulatkan menjadi Menjadi ya 20. 20. Oke, lanjut. 6 pulpen. Panjang benda 13,3. Menjadi 13. Lagi. Katanya pulpen panjangnya 13,3 cm. Kelompok 3 bulatkan menjadi 13 cm. Lanjut. Nama benda karton 16,2. Dibulatkan menjadi Bulatkan menjadi 16. cm. Bagus. Jadi dari kelompok 3 ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kira-kira yang diukur kelompok 3 itu sudah benarkah atau masih ada salah? Hah? Mana yang salah? Ya? Tadi misalnya dia dapat 16 cm dibulatkan menjadi 16,2 cm, dia bulatkan menjadi 16 cm. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, duduk. Oke, 1 kelompok lagi karena waktu kita tinggal terbatas. Jadi 1 kelompok, kira-kira kelompok siapa? Oke, kelompok 2. Yang lain perhatikan. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pekerjaan mereka. Nama beda? Suaramu yang keras biar teman dengar. Nama beda penjaga Ya? depan panjang benda perbuatan dalam satuan terdekat buku 21 benda koma 1 buku 19 pada 19 Sudah? Buku 21,5 dibulatkan menjadi 21 cm. Baru pulpen 14,4 mereka bulatkan menjadi 14 cm. Apa lagi? Batu 7,1 dibulatkan menjadi 2. Oke, bagus. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Jadi yang kelompok 1 sama kelompok 2 nanti Pak Guru periksa karena waktu kita terbatas, jadi cukup 2 kelompok sudah mewakili. Dari hasil tadi Pak Guru perhatikan cara mengukur sudah pas, baru cara membulatkan juga sudah bagus. Sudah tahu kalau angka lebih dari 5 dibulatkan ke mana.
semua sudah bagus. Jadi berdasarkan pelajaran kita tadi tentang apa? Pembulatan bilangan. Benda-benda yang diukur. Kalian sudah ukur tadi. Sudah tahu mengukur kan tidak? Tahu. Ingat kalau mengukur begitu, dimulai dari angka 0. Harus lurus dengan angka 0. Nah, jadi itu tadi pelajaran kita tentang pengukuran. Pengukuran apa? Benda bening. Pengukuran benda. Setelah pengukuran benda, setelah didapat hasil kita dibulatkan ke atas kah atau ke bawah? Bagaimana lagi kalau mau dibulatkan ke atas? Angka di belakang koma harus lebih dari 5. Supaya bisa dibulatkan ke atas, angka di belakang koma harus lebih besar dari 5. Kalau lebih kecil dari 5 bagaimana? 2. Ya, dibulatkan ke. 5. Kalau lebih kecil dari 5, dibulatkan ke bawah atau ke atas? Lebih kecil dari 5. Ya, ke bawah. Kalian harus paham itu. Oke. Bagaimana pelajaran kita? Menyenangkankah? Tidak. Menyenangkan. Kalian senang atau tidak? Apa-apa yang kalian telah pelajari tadi? Tentang apa? Apa-apa yang kalian lakukan tadi? Hah? Apa-apa yang sudah kalian lakukan tadi? Mengukur benda menggunakan setelah kalian ukur, kalian iya dibulatkan. Dari hasil pengukuran tadi kalian bulatkan. Nah sekarang supaya Pak Guru tahu kalian paham atau tidak, Pak Guru kasih soal yang tadi itu dikerja kelompok, sekarang kerja individu masing-masing. Jadi di sini ada soal, kalian kerjakan secara individu. Jangan kasih tahu temanmu. Kerja sesuai dengan apa? Otak masing-masing. Oke, ambil pulpen, baru kerja masing-masing. Tulis nama dulu. Tulis nama. Nanti. Ya, Mister taruh saja di meja nanti Pak Guru kumpul. Kerjakan. Tulis nama dulu, baru dijawab. Ya. Jawab sendiri-sendiri. Di situ ada soal tentang pembulatan. Kalian sudah belajar tadi. Tadi nama sesuatu.
bukan kerja kelompok. Kerja sendiri Rengki. Dijawab. Jadi pembelajaran kita untuk hari ini cukup. Namun
kembali ke rumah. Masih ada jam apa ya? Nanti sebelum istirahat. Coba doa. Nah, belajar di rumah. Di rumah.